وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullaha wa yusni alaihi bima huwa ahluh summa yaqulu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Nasa'i wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi wa sanaduhu sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya, memuji dan menyanjungnya yang dia memang adalah pemiliknya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Setiap perkara yang baru diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baihaqi, dan sanadnya adalah sahih. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika hendak berkhutbah menyampaikan sesuatu, beliau mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala memang berhak dipuji dan disanjung oleh makhluknya, sebab Allah Ta'ala memang adalah pemiliknya. Yang ketiga, siapapun orang yang telah diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak akan ada orang yang dapat menyesatkannya. Kendatipun orang yang hendak menyesatkannya tersebut adalah seorang ustadz kondang yang sesat, penguasa yang zalim, orang kaya yang tamak, dan selainnya. Yang keempat, sebaliknya, siapapun orang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak akan ada orang yang dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepadanya. Kendatipun orang yang hendak memberikan petunjuk itu adalah seorang syekh atau ulama yang alim, penguasa yang adil, atau orang kaya yang dermawan. Yang kelima, perkataan yang paling benar adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran tidak dapat disebandingkan dengan ucapan siapapun. Apakah seorang penguasa, seorang ahli atau pakar dalam aneka bidang studi apapun, bahkan seorang yang ahli dalam bidang agama dan selainnya? Tidak, sekali-kali tidak. Yang keenam, petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka haram bagi kita berpaling dari petunjuk Nabi SAW kepada selain petunjuk beliau. Apakah petunjuk yang digagas oleh seorang ustadz, wali, habib, kiai, dan yang semisalnya? Karena boleh jadi petunjuk tersebut mengandung kesesatan dan mengundang ke dalam neraka. Yang ketujuh, perkara yang paling buruk dalam agama adalah yang diada-adakan, yakni di masa Nabi SAW tidak ada, lalu setelah itu diada-adakan oleh sebahagian manusia meskipun dengan niat untuk beribadah.
maka hendaknya kita wajib berhati-hati dari setiap perkara agama yang diada-adakan oleh sebahagian manusia. Yang kedelapan, Rasulullah SAW telah menamakan setiap perkara yang baru diada-adakan tersebut dengan nama bid'ah. Jadi penyebutan bid'ah itu dari lisan Nabi SAW yang mulia, bukan dari selainnya. Maka tidak sepantasnya kita merasa alergi dan antipati dengan nama atau istilah tersebut. Yang kesembilan, terdapat penegasan dari Rasulullah SAW bahwa setiap bid'ah itu sesat. Namun harus diketahui dengan hati yang jernih bahwa penegasan istilah bid'ah itu adalah dalam perkara agama, bukan dalam masalah-masalah dunia. Yang ke-10, jadi kita tidak perlu mempersoalkan jika seseorang bepergian dengan mobil, kereta api, ataupun pesawat, atau seseorang menggunakan komputer, laptop, HP, dan sejenisnya, atau seseorang bermedsos dengan WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan semisalnya, sebab semuanya itu adalah masalah-masalah dunia yang asalnya adalah mubah. Yang ke-11, namun jika sudah masuk ke dalam ranah agama, yakni seseorang bermaksud hendak berinovasi dalam ibadah, akidah, dan yang lainnya, bermaksud hendak menambah, mengurangi, merubah, atau mengganti salah satu dari perkara agama, maka jelas hal ini diharamkan, sebab perkara agama itu sudah sempurna dan tidak butuh kepada penyempurnaan dari siapapun orangnya. Yang ke-12, Rasulullah SAW telah menetapkan dan menegaskan bahwa semua perkara bidah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Bahkan bidah ini lebih disukai oleh iblis laknatullah alaih dibandingkan dengan perbuatan maksiat lainnya, sebab pelaku bidah itu sulit menyadari kesalahannya dan bertobat darinya, berbeda dengan kemaksiatan selainnya. Yang ke-13, terdapat peringatan dari Rasulullah SAW akan adanya orang-orang yang melakukan bid'ah dan bergelimang dengannya, bahkan menjadi pendukung dan pembelanya. Maka kita akan dapat melihat dimanapun, kapanpun, dan siapapun melakukan perkara bid'ah dengan berbagai dalih dan alasan. Yang ke-14, kebanyakan mereka melakukan perbuatan bid'ah tersebut karena hawa nafsu, akal logika, ada tradisi, atau mayoritas lingkungan yang melakukannya. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang masih awam terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis sahih sesuai dengan pemahaman para ulama salafus soleh. Yang ke-15, semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya dengan meletakkan kita di atas pemahaman para ulama salafus soleh dan menjauhkan kita dari kesesatan lantaran bid'ah dan fanatik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم